Gue bingung openingnya seperti apa. Cuman gue rasa opening yang cocok adalah ini. BGVP DM8 adalah sebuah IM yang menurut gue cukup eye opening juga sih, lebih ke semacam sebuah nafas baru kepada dunia sci-fi yang mulai sedikit membosankan ya. Kalau misalnya kita lihat sci-fi model sekarang, biasa dia tuh nge-copy paste bentuk-bentuk beginian dengan bahan yang sama, isinya juga mirip-mirip 11-12. Nah, BGVP mulai mencoba untuk berinovasi dengan menaruh membuat ayam terbuat dari kayu yang budget. Gue tahu kalau sebenarnya ini tuh ada di dunia ayam yang mulai high end ya, terbuat dari kayu, tapi menurut gua cukup keren ya teknologi ya, sekarang udah bisa begini, udah kayak main bikin bonsai gitu, teman, sangat ekstrim dibikin jadi ayam. Gua nggak tahu gimana caranya, mungkin pakai 3D printing yang baru bisa membuat bahan kayu. Oh iya, BTW nih ayam ini dipinjamkan oleh Audion Store. Mungkin kalian tahu Tokopedia, trusted seller, orangnya yang jual ganteng. Jangan lupa beli dari dia, nanti gue akan taruh namanya di bawah. Namanya anjing, maksud gue link tokonya di komen. Saya di komen di description. TLDR-nya adalah ya tadi lumayan unik juga. Dia mencoba untuk menggunakan bahan kayu untuk buatan ayamnya. Suaranya juga unik. Dan menurut gue, apakah suaranya adalah suara yang gue suka? Menurut gue sih enggak. Tapi, ini adalah suara yang gue bisa hargai. Maksud gue bisa hargai itu adalah apa? Gue bisa mengerti kenapa orang akan memilih ini. Maksudnya itu. Jadi kayak ini bukan suara tipe-tipe yang dimana gue suka, dimana gue akan dengerin untuk waktu yang lama, dimana gue akan wow, ini suara ini ayam terbaik atau ayam bagaimana, gitu lah. Pokoknya bukan begitu. Tapi mereka punya cukup teknikalitas yang cukup. Mereka punya teknikalitas yang cukup. Mereka punya tonal balance yang masih baik di dalam tuning mereka yang cukup unik. Intinya sih begitu. Ini sebenarnya cukup menarik juga sih untuk dikoleksi, karena satu ya bahannya kayu yang tadi gue bilang, dua ya tonalnya agak beda dari mereka yang biasa-biasa, yang standar sci-fi, V-shape, treble gede, bass kebuk nggak jelas gitu, pokoknya gitu lah, beda ya. Jadi menurut gue kalau misalnya lu pengen punya sound yang unik, ini ada sound yang unik dan suaranya pun cukup correct sound dan cukup menyenangkan lah untuk didengarkan. Itu TLDR-nya. Untuk build quality ya tadi gue bilang terbuat dari kayu. Kabelnya kabel tebel nggak jelas, terus keras, terus tolol, terus ya berat. BGVP ya biasa BGVP emang suka bikin kabel-kabel kabel yang bikin cambuk begini nih ya. Nggak tahu bakal dipakai jadi cambuk apa kagak. Bisa aja sih. Terminasinya ke 2,5 mm. Dan ada adapter 4-4-nya juga di sini. Yang boxnya adalah box yang biasa kita lihat di toko jualan cat air di Gramedia. Cukup lucu juga. Kelengkapannya jujur menurut gue sangat generous, sangat dermawan sekali dari BGVP untuk memberikan macam-macam seperti ini. Ear tipsnya ada 4 macam, 10 pasang, 11 pasang sama yang nempel di IM. Ada vocal ear tips, ada balance ear tips, ada bass ear tips, ada yang foam juga. Foamnya juga cukup bagus kualitasnya. Ya, cukup bagus lah kualitasnya, dan dikasih case ini juga agak terlalu besar menurut gua. Cuman lo dikasih 3,5 mm juga adapternya. Ya begitulah, menurut gue dari texting gue adalah yang terbaik. Ear tipsnya adalah ear tips yang balance. Somehow ear tips yang balance itu memberikan gue
Bass yang paling gede. Bass yang paling gede adalah dari Eartips Balance. Anehnya begitu. Dan treble juga diberi sedikit yang menurutku agak sedikit kurang. Tentang sound quality ya, gua rasa kita mulai ke bass dulu. Bagian bassnya menurut gua agak mana ya? Bassnya itu adalah bass BA. You would notice, Anda akan menyadari bahwa bass ini adalah bass BA, di mana bassnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu impactful gua rasa ya. Tapi cukup lah untuk presentasi BA ya, di harga segini gua rasa ini bukan adalah implementasi bass BA yang terbaik yang pernah gua dengar, cuman bisa gua maafkan. Impact-nya itu datang mungkin bukan daripada implementasi dia yang sangat baik, tapi implementasinya ya bukan implementasi, tapi tuningannya yang agak maju. Bassnya ini di boost. Kalau lu tahu model-model earphone, model-model ini nih, Final A3000, lu bakal nyadar kalau misalnya dia itu sangat-sangat gede bassnya, dimana bassnya mulai bocor kemana-mana dan mulai bloated kemana-mana. Jadi dia itu bassnya lebih ke ngek, jadi kayak nggak ada bass shelf-nya, dimana dia langsung pelan-pelannya naik dari mid range-nya. Sama presentasi dengan BGBP DM8 ini, cuma bedanya dia tuh nggak nge-bloat, nggak ngebleber-bleber, tapi dia agak-agak bocor gue rasa ke bagian mid range. Dan lu kan taunya dari ini kalau misalnya lu denger lagu-lagu tuh yang lagu-lagu misalnya contoh lagu jazz yang banyak sekali pakai lower mid range dan upper bass. Nah di situ tuh lu bakal ngerasa ada sedikit saling mengkontaminasi terhadap each other, mereka berdua itu lower mid range dan upper bass-nya. Dan itu yang gue sadari di sini juga. Untuk texture-nya menurut gue untuk BA cukup oke. Impact-nya juga menurut gue oke, cuma noticeably BA dan jadi nggak terlalu powerful. You would expect, lu bakal expect kalau misalnya sesuatu dengan bass boost ini akan mengeluarkan impact dan texture yang jauh lebih baik, cuman di sini sih nggak sayangnya. Ya itulah hidup yang mengecewakan memiliki bass BA. Nah, gue mulai ngomong gak jelas deh. Nah, tentang mid range-nya, gua rasa mid range-nya ini cukup oke. Gua nggak nemuin masalah apa-apa. Mid range-nya cukup menyenangkan untuk didengarkan. Tonality-nya di sana juga cukup baik, tidak ada problem, tidak ada masalah di sana-sana. Menurut gua agak sedikit tebel, agak sedikit warm, tebel, lush gitu. Kalau misalnya cari sound yang begitu-begitu mungkin cocok di sini. Jadi seperti gue bilang, mid range-nya agak mirip mid range-nya Final A3000 yang tebel. Treble-nya gue ada rasa sedikit problematik, dimana gue ngerasa ada beberapa dip di treble ini yang membuat beberapa fundamental tone dan harmonic tone agak-agak kerasa kurang, agak kerasa ketarik, agak kerasa kurang maju lah, kurang kerasa lah, gimana ya ngomongnya. Kayak kesannya ada beberapa ini nggak mundur-mundur amat sih, gue bilang nggak terlalu mundur-mundur amat, cuman gue ngerasa beberapa dipping di mana beberapa instrumen agak kerasa agak sedikit blunt di situ, agak sedikit tumpul, nggak kerasa sharpness dan terasa snappiness dari beberapa instrumen yang perlu sekali treble di bagian sana ya, di bagian yang ngedipnya. Gue nggak bisa ngepinpoint dipnya di mana karena gue tidak melihat grafnya di mana dia ngedip, dan mungkin ya graf yang terstandarisasi untuk BGBP DM8 ini kayak belum ada. Memang kemarin itu gue searching, jadi kayak banyak graf yang menemukan banyak sekali perbedaan representasinya. Ada yang malah bilang treble forward dan gitu, tapi ya menurut gue sih enggak, treble dia agak mundur, agak ngedip di beberapa bagian. Gue rasa di sekitar 6K agak-agak sedikit ngedip di sana. Ya koreksi gue aja kalau salah, kalau misalnya udah nemuin yang graf yang terstandarisasinya tentang BGBP DM8 ini. Jadi begitu. Untuk itulah jadi masalahnya, problemnya kebanyakan di treble sih menurut gue. Kalau misalnya tonal balance secara umum adalah menurut gue cukup menyenangkan, meskipun gue tahu ini sangat colored, sangat warnanya tidak, pokoknya IM-nya tidak IM ini bukan suara yang natural, tidak presentasi sebuah suara yang natural, atau mereka tune to be natural, menurut gue sih enggak. Tapi gue rasa presentasi mereka itu cukup correct sounding, tonal mereka cukup baik,
di mana presentasi yang mereka coba lakukan itu tidak merusak enjoyment daripada gua saat gua mendengarkan IM ini. Ya, dan timbre-nya menurut gua cukup luar biasa, bukan? Ya, cukup luar biasa untuk harganya di harga segini, dan untuk BA gua rasa sih cukup bagus. Gua tidak menemukan smiring-smiring di mana yang kalau pas gua membandingkan ini dengan 3 ini, Blessing 2, L4 dan DM6, gua nggak ngerasa kalau terlalu banyak straining ataupun grainy ataupun apapun itu dari timbre balance armature ini. Yang paling gue ngerasa itu paling cuman bassnya aja yang ada lepek. Cuman ya lumayan sih sebenarnya, tapi ya gue bilang gara-gara elevasinya sih, bukan lebih ke implementasi ya. Tapi ya itu gue rasa untuk separationnya gue agak ngerasa kalau misalnya lu dengar lagu, suka denger lagu metalan, lagu-lagu yang model-model nih. Jadi BTW kalau misalnya lu demen metal, lu coba denger symphonic metal nih, gue lumayan demen nih ini nih. Namanya judulnya Everyone Loves You Once You Leave Them, itu nama albumnya. Lagunya judulnya All My Friends Are Dead. Padahal ya itu lu bakal ngerasa di lagu-lagu yang model-model begitu, yang ribut banget, yang sibuk banget lagunya, dimana dia itu agak sedikit congested, terasa sedikit menyampuri satu sama lain, suaranya nggak gitu well separated di sana. Dan kalau misalnya kita nyoba the Downward Spiral dari Nine Inch Nails, di lagunya March of the Pigs, itu juga ngerasa gue agak-agak congested juga di sana. Jadi treble-nya mulai kemana-mana. Treble-nya meskipun agak mundur, bukan kemana-mana ya. Kayak treble-nya gue ngerasa kurang informasi di sana sih, lebih ke situ, bukan kemana-mana. Kurang informasi di sana dan suara-suara agak sedikit numpuk. Itu yang gue kurang suka. Mungkin dari sini di busier tracks. Cuman kalau misalnya di tracks yang menurut gue tidak terlalu ribet, tidak terlalu pusing, tidak terlalu acak-adul, presentasinya cukup pleasant. Imagingnya cukup baik, soundstage-nya cukup expansive menurut gua untuk presentasi ini. Biasanya yang tebal-tebal, biasanya expansive-nya kan sempit ya, ini lumayan lah, lumayan ada ruang di sana. Bukan terbesar, menurut gua masih bagus di B2, cuman ya gitu. It is what it is, begitulah. Untuk resolusi menurut gua respectable, tidak seperti model-model si Audio Yume menurut gue yang resolusi ada dari sampah. Tapi menurut gue ya ini respectable resolusi ya, dimana gue bisa bilang cukup oke lah, cukup lah, cukup. Cuman emang sih nggak bisa dibandingin karena harganya lumayan jauh, 2,5 sama ini berapa sih kalau nggak salah 5 juta ya, hampir 2 kali lipatnya, padahal dolarnya nggak gitu jauh kalau nggak salah, beda berapa sih gue lupa. Pokoknya itulah. Resolusinya kira-kira selevel L4 ataupun Blessing 2. Ini harganya sama kayak Blessing 2, menurut gua agak sedikit kemahalan juga. Ya, jangan, gua nggak mau bandingin sama DM6 karena DM6 sampah dan tidak relevan kalau dibandingin sama DM8. Jadi ya itulah kenapa, gimana gue bisa merekomendasikan dia di atas barang-barang ini yang kita lihat di komparasi ya saja ya. Gue pertama compare sama Blessing 2. Kalau misalnya lu pernah dengar Blessing 2 dan lu merasa Blessing 2 itu rada-rada shouty, rada-rada intense, treble-nya rada-rada ganggu atau bagaimana, atau lu pengen sesuatu yang lebih menyenangkan, bukan menyenangkan juga, sesuatu yang lebih, karena menyenangkan subjektif, sesuatu yang lebih tebal, sesuatu yang lebih relaxing, sesuatu yang lebih tidak terlalu bagaimana banget gitu ya, yang santai-santai, nyantai-nyantai, lagu-lagu sambil coli, sambil dengerin gitu. Nah, lu mungkin cocok sama DM8. Gua rasa agak sedikit terlalu laid back juga di sini sama treble-nya, cuman ya mungkin lu cocok. Gua nggak tahu, coba aja dulu, testing aja dulu. Kalau misalnya gua bandingin sama L4, gua rasa dia L4 itu adalah mirip. Secara teknikal B2 masih menang BTW. Technical semua B2 masih menang. Untuk openness daripada soundnya juga L4 menurut gua masih menang dibandingin DM8. Dia nggak gitu open, cuman L4 tuh BA timbre sangat terasa ya dibandingin di sini yang tidak terlalu terasa.
Dan gua rasa untuk resolution juga mirip tadi seperti gua udah bilang. Ya L4 itu basically B2 dengan lebih banyak bass dan lebih banyak treble juga dari tuningannya ya, kalau misalnya gue lihat. Ya kalau misalnya ada problem dengan lower treble di L4, mungkin di sini lo bisa menemukan posisi wenak lo. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya untuk gue personally, gue akan milih ini 2 di atas DM8. Untuk DM6 nggak usah. Untuk E3000, saat gue nge-AB DM8 dengan E3000, gue merasa bahwa emang EDM8 itu adalah upgrade dari E3000. Dia itu lebih terkontrol lah semua suaranya. Gue juga ngerasa suara E3000 jadi kalau dibandingin jadi terasa sedikit mendem, lebih mendem. Emang dia mendem sih anjing, tapi lebih mendem, jauh lebih mendem dibandingin DM8. Di mana DM8 tuh masih bisa mempresentasikan mid range dengan baik meskipun bassnya tuh sangat di boost. Dan gua rasa mereka tuh berdua memiliki sound signature yang cukup mirip, gue bilang, meskipun ada dipping di DM8 di mana di E3000 tuh tidak ada dippingnya. Tapi ya total treble energy secara general bakal mirip sih. Mungkin bahkan sedikit gue bakal bisa bilang lebih baik diartikulasikan di DM8. Sound signature lumayan mirip, tapi ya makanya tadi gue bilang ini adalah upgrade yang menurut gue cukup masuk akal. Kalau misalnya lu emang demen E3000, gue nggak tahu kenapa, cuman tapi ya lu upgrade ke sini. Semuanya lebih baik kecuali mungkin soundstage, karena kembali lagi E3000 itu open back dan ini enggak. Oke, that's it for my review. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk nonton video JE. See you next time. Godspeed.